Assalamualaikum teman-teman semua, selamat malam. Selamat malam. Ya, mohon izin untuk kalian saya jadikan siswa kelas 5 ya. Siap Mbak Lili. Oke, sudah siap ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, siapa yang mau berdoa? Saya, Bu. Ya, ayo Pak Gilda, silakan dipimpin berdoa. Sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Windy Rizka. Oke. Lailatul Mahmuda. Mbak Lailatul Mahmuda ada? Oh, mungkin sinyalnya buruk. Lala. Hadir, Bu. Ya, hadir. Adinda. Hadir, Bu. Hilda. Hadir, Bu. Abdillah. Hadir, Bu. Dwi Anggi. Hadir, Bu. Oke, Faiz. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya masuk ya. Anak-anak, di masa pandemi ini kalian harus selalu menjaga protokol kesehatan. Bu, ada yang belum Ya, diabsen. siapa yang belum diabsen? Ica. Oh iya, Ica Kurniasari ada? Ica. Sinyal mungkin, Bu. Oh iya, sinyalnya mungkin buruk ya. Nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Nah, di masa pandemi ini kalian harus menjaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa memakai masker kalau keluar. Kemudian jangan lupa untuk mencuci tangan. Terus menjaga jarak dan jangan lupa untuk memakai hand sanitizer. Baik anak-anak, sebelum itu Ibu akan menayangkan sebuah PPT dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tema 5 yaitu makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Ya, ada apa Mbak Dwi Anggi? Gak jadi, Bu. Gak jadi. Ya. Baik anak-anak, apakah kalian tahu apa itu makanan sehat? Ayo, siapa yang tahu makanan sehat? Siapa yang tahu makanan sehat? Makanan sehat itu apa? Makanan yang bergizi, Bu. Ya, pintar sekali Abdillah, makanan yang bergizi. Nah, makanan sehat itu makanan yang 4 sehat, 5 sempurna. Nah,
makanan itu akan dicerna oleh organ pencernaan. Apakah kalian tahu apa itu organ pencernaan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Organ pencernaan itu manusia atau hewan yang mencerna makanan masuk ke dalam tubuh atau yang mengolah makanan di dalam tubuh. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan guru dari PPT yang sudah ditayangkan, siswa dapat menyebutkan penyebab gangguan pada organ pencernaan hewan atau manusia dengan benar. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan guru dari PPT serta membaca teks bacaan, siswa dapat mencari informasi penyebab gangguan organ pencernaan hewan atau manusia dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati iklan media cetak, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri bahasa iklan dengan benar. Kemudian yang keempat, setelah mengamati iklan media cetak, siswa dapat menuliskan ciri-ciri bahasa iklan media cetak dengan sebentar, tadi ada gangguan. Yang kelima, dengan mendengarkan penjelasan guru dari PPT, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri poster. Yang keenam, setelah mengamati gambar, siswa dapat membuat poster tentang organ pencernaan. Selanjutnya, di sini ada teks bacaan tentang makanan sehat penting bagi tubuh. Adakah yang mau membaca? Ada yang mau membaca? Tidak ada? Saya, Bu. Oh iya, ayo Mbak Dinda. Silakan dibaca. Makanan sehat penting bagi tubuh. Makhluk hidup tidak akan terlepas dari makanan. Dalam makanan terkandung berbagai macam zat yang dibutuhkan oleh makhluk hidup yang digunakan untuk memberikan tenaga dan membangun sel-sel yang rusak demi keberlangsungan hidup. Makanan memiliki peran penting sekali. Oleh sebab itu, makanan yang masuk ke dalam tubuh seharusnya mengandung zat yang berkualitas agar tubuh menjadi sehat. Badan yang sehat akan membuat kita selalu bersemangat dalam berkegiatan sehari-hari. Sudah, Bu. Oke, baik. Pintar sekali, terima kasih, Bunda. Iya. Oke, selanjutnya organ pencernaan pada manusia. Nah, makanan itu akan diolah melalui organ pencernaan. Ketika kita makan, itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, makanan itu akan dicerna oleh organ pencernaan. Nah, organ pencernaan itu organ yang mengolah makanan di dalam tubuh. Jadi, ketika makanan masuk, kemudian makanan itu akan dicerna oleh organ pencernaan. Nah, anak-anak, organ pencernaan itu ada 6. Yang pertama ada mulut, kemudian yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang keenam adalah anus. Nah, apakah kalian tahu itu gambar apa, anak-anak? Gambar apa Gambar itu? mulut. Mulut. Ya, mulut. Jadi organ pencernaan yang pertama yaitu adalah rongga mulut. Makanan dalam mulut itu akan dicerna secara mekanik dan kimiawi di dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut itu terdapat lidah, kemudian lidah, kemudian ada gigi, dan ada juga kelenjar ludah. Lidah itu mempunyai rasa manis, kemudian rasa asin, asam, dan pahit. Ketika kalian makan, itu kan kita biasanya merasakan, oh makanan ini manis, makanan ini asin. Nah itu yang
bisa merasakan adalah lidah. Kemudian ada gigi. Gigi ini merupakan organ utama yang berperan dalam pencernaan mekanik dalam rongga mulut. Terus yang ketiga, kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini yang menyekresikan air liur yang mengandung enzim etialin. Nah, enzim tersebut berperan dalam pencernaan yang mengubah amilum menjadi glukosa. Yang kedua, ada gambar apa itu? Ada gambar apa, Nah? Ada yang tahu? Itu adalah gambar dari kerongkongan. Nah, kerongkongan itu gambarnya seperti ini. Jadi, makanan dari mulut itu akan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, kerongkongan ini berbentuk seperti taung dengan panjang kira-kira 25 cm yang menghubungkan mulut dengan lambung. Jadi, kerongkongan itu ada di sini, di leher. Nah, di leher itu ada dua, yaitu kerongkongan dan tenggorokan. Kerongkongan itu berperan dalam mendorong makanan menuju lambung. Nah, kerongkongan dilengkapi sepertiga otot lurik dan 2/3 otot halus untuk tugas tersebut. Nah, otot-otot tersebut tersusun memanjang dan melingkar sehingga mampu melakukan serangkaian kontraksi yang membuat makanan terdorong menuju lambung. Nah, gerakan pada kerongkongan itu disebut gerak peristaltik. Yang ketiga tadi yaitu organ pencernaan lambung. Nah, kalau kalian tahu lambung yang ada di dalam perut kalian itu gambarnya seperti ini. Ini gambarnya ya, lambung kalian itu seperti ini. Nah, lambung itu pada manusia menyerupai kantung otot yang mampu menampung bahan makanan sebanyak 2 liter hingga 4 liter. Makanan yang masuk ke lambung melalui sfinkter kardiak yang merupakan otot pelingkar antara esofagus dan lambung. Kemudian yang keempat ada gambar apa itu anak-anak? Ada yang tahu itu gambar apa? Ada yang tahu ya? Ini adalah gambar usus halus. Usus halus itu yang ibu ini ada tanda panahnya ini. Ini namanya usus halus. Usus halus itu ada 2 peristiwa pencernaan, yaitu secara enzimatik dan penyerapan sari-sari makanan ke dalam sel darah. Nah, di dalam usus halus itu ada 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, kemudian ada jejunum, itu usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Kemudian yang kelima ada usus besar. Nah, selanjutnya usus besar. Nah, tadi kan usus halus itu yang ada di dalam ini. Kalau usus besar itu yang di luarnya usus halus, ini namanya usus besar. Nah, usus besar itu ada 2 bagian, yaitu ada kolon dan rektum. Makanan yang tidak dapat diserap oleh usus halus itu seperti serat dan sayuran atau buah-buahan, lemak, protein yang tidak dapat terurai itu akan bercampur dengan air, akan masuk ke dalam kolon. Jadi makanan yang tidak bisa diserap oleh usus halus itu akan ke usus besar. Selanjutnya yaitu anus. Anus itu bagian ini ya, yang ibu ada panahnya ini. Nah, sisa makanan tadi yang tidak bisa diserap oleh usus halus dan masuk ke usus besar, nah itu sisa makanannya akan menjadi feses, ya, yang kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum itu bagian
akhir dari usus besar. Ini ya, bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat pelampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Nah, anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Anus itu berfungsi untuk keluarnya feses. Dari sini, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Adakah yang mau bertanya? Tidak, Bu. Ada? Tidak ada? Baiklah, berarti kalian sudah paham ya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Sudah, Nah, Bu. ya, di sini ada suatu teks. Coba kalian lihat anak-anak itu, gambar itu kenapa? Sedang apa itu anak itu? Sedang? Sakit perut. Bu. Sakit perut, Bu. Sakit perut. Nah, ini ada suatu bacaan. Suatu hari, Maya mengeluh sakit perut saat ia sedang upacara bendera. Setelah dicari tahu, ternyata Maya tidak sarapan. Kemarin, ia juga terlambat makan siang. Akhirnya lambungnya menjadi sakit dan Maya pun kambuh. Jadi, di cerita ini ada seorang anak yang mengikuti upacara di sekolahnya dan kemudian dia itu tidak sarapan sehingga perutnya menjadi sakit seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada gangguan pencernaan. Dari teks bacaan di atas tadi ada seorang anak yang mengalami gangguan pencernaan pada apa, Nak? Kalau sakit perut itu penyebabnya gangguan pencernaan pada apa? Bisa dari lambung, bisa dari usus halus, usus besar gitu ya. Nah, tapi yang teks bacaan tadi itu seorang anak sakit perut karena tidak makan, itu terjadi pada gangguan pencernaan yaitu lambung yang disebut dengan sakit emah. Nah, emah itu peradangan dari lambung. Penyakit ini ditandai dengan gejala lambung yang terasa perih dan mual. Biasanya orang yang terkena penyakit lambung kan asam lambungnya naik. Soalnya kan lambungnya itu tidak ada isinya sehingga perut kita itu terasa sakit dan ingin muntah, jadi mual gitu. Penyakit emah disebabkan kebiasaan makan yang tidak teratur. Ayo, siapa di sini yang biasanya makannya tidak teratur? Adakah yang tidak teratur kalau makan? Teratur semua? Teratur, Bu. Alhamdulillah, jangan sampai tidak teratur ya, biar tidak sakit perut. Kemudian, jika kita tidak makan pada saat lapar, lambung itu menjadi kosong. Nah, akibatnya asam lambung yang dihasilkan untuk mencerna makanan itu akan dari lambung. Jadi kalau kalian tidak makan, pas kalian lapar, nanti lambungnya akan itu apa namanya terluka, lambungnya itu akan luka. Nah, coba kalian amati contoh poster di bawah ini. Ayo, ada yang tahu itu posternya tentang apa itu? Ada yang tahu? Coba dibaca itu tentang apa? Coba Faiz. Posternya itu tentang apa itu? Gangguan pencernaan tentang apa? Tentang apa? Penyakit difteri, Bu. Ya, pintar sekali. Di situ ada sebuah poster tentang penyakit, awas penyakit difteri. Penyakit difteri ini
gejalanya, yaitu ya di situ sudah dijelaskan suaranya serak, kemudian tenggorokannya terasa sakit, nyeri, kesulitan untuk bernafas, terus kelenjar getah bening di leher membesar atau bengkak, itu. Terus di sebelahnya itu juga ada caranya untuk menghindari penularan dari penyakit difteri. Ini adalah contoh dari poster. Nah, ini ada sebuah tugasnya tadi mengamati poster yang Ibu tayangkan tadi. Nah, di sini kalian nanti menjawab ya, gejalanya itu apa aja. Terus mencegahnya bagaimana. Nanti tugas ini akan Ibu share di grup. Nanti kalian kerjakan, kemudian difoto, kemudian dikirimkan melalui chat pribadi ya, biar temannya tidak mencontek. Paham? Paham, Bu. Paham. Oke, selanjutnya ini. Coba, siapa yang tahu poster itu apa? Ada yang tahu tentang poster? Tidak ada? Tidak tahu, Bu. Oke, poster itu suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar, terus ada kata-katanya. Biasanya itu ada warnanya yang menarik juga di situ. Ada sebuah informasi, jadi kata-katanya itu tentang informasi. Biasanya ditempel di tempat-tempat umum. Bisa juga ada di sekolah, di itu apa namanya, di majalah dinding biasanya kan ada ya, karena kalian jarang ke sekolah jadinya tidak itu ya, tidak bisa membuat poster, maksudnya ditempel di sekolah, tidak bisa melihatnya di sekolah karena pembelajarannya secara daring begitu. Nah, kemudian ciri-ciri poster anak-anak itu ada 4. Yang pertama, bahasa poster itu singkat, padat, dan komunikatif. Yang kedua, poster itu bersifat persuasif. Yang ketiga, bahasa poster dilengkapi gambar, warna, foto, atau ilustrasi. Dan yang keempat, yaitu ditempel di tempat-tempat umum. Nah, dari sini apakah kalian sudah paham tentang ciri-ciri poster? Paham ya? Paham, Bu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ya. Tidak ada? Oke. Kita lanjut ya. Nah, di bawah ini ada salah satu contoh iklan. Coba kalian amati itu iklan. Ini ya gambar iklan. Ada anak membawa air. Nah, di situ tulisannya pentingnya air untuk kita. Nah, di sini ada tugas juga buat kalian ini ya. Nanti Ibu share juga di grup. Di sini ada bertutur tentang apakah iklan di samping. Nanti kalian jawab. Terus kepada siapa iklan ini itu dibuat. Apakah makna dari gambar ini. Terus pendapatmu mengapa pembuat iklan itu memilih kalimat gambar yang seperti ini. Paham ya? Nanti Ibu share di grup. Nanti biar kalian paham. Maksudnya biar kalian tahu soalnya seperti apa ya. Baik, Ibu. Nah, di sini ada ciri-ciri iklan dari gambar tadi. Ciri-ciri iklannya yang pertama yaitu informasi atau komunikasi disampaikan dan diberikan dengan cara yang informatif. Ya, informasi itu disampaikan. Kemudian yang kedua, pembuatan iklan menggunakan kata-kata yang menarik untuk membuatnya lebih menarik bagi pembaca. Nah, jadi iklan itu dibuat dengan kata-kata yang menarik agar yang membaca itu bisa tertarik dengan iklan itu. Kayak seperti tadi ya, pentingnya air minum. Nah, di situ pembuat iklan menggunakan bahasa yang menarik sehingga orang yang membacanya itu akan tertarik. Oh iya, kita harus
minum karena minum itu penting bagi tubuh. Yang ketiga, memakai kata-kata atau frasa atau bahasa yang sesuai, logis, berpendidikan, dan mudah dipahami oleh seluruh komunitas atau target pasar. Jadi media iklan itu anak-anak harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sehingga yang membaca itu ketika membaca langsung paham. Jangan menggunakan kata-kata yang kita tidak tahu, tidak umum gitu. Yang keempat, secara umum digunakan untuk menjelaskan produk atau layanan dan bagaimana produk atau layanan tersebut bekerja. Yang kelima, menggabungkan unsur kata dengan gambar agar lebih menarik. Jadi iklan itu tidak hanya sebuah kata-kata atau sebuah gambar saja, akan tetapi itu dijadikan satu, ada gambar dan juga ada kata-kata. Gambar produknya dan kalimatnya agar pembaca itu tertarik seperti itu. Apakah kalian sudah paham? Paham ya? Paham, Bu. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Tidak Bu. ada, Bu. Tidak ada? Oke. Tidak ada. Ada. Nanti Ibu akan share tugasnya di grup WA ya, yang tadi, yang sudah Ibu jelaskan, tugasnya ada 2 tadi. Dan ada lagi 1, kalian membuat sebuah poster tentang organ pencernaan. Terserah, bebas mau buat yang seperti apa. Yang penting kalian bisa berkreatif ya. Jadi entah kalian itu ada gambarnya lambung atau ada gambarnya mulut atau yang lainnya. Paham ya anak-anak tugasnya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Kalau sudah paham, terus nanti Ibu akan share lagi tugasnya kalian mengerjakan buku tematik ya, buku tematik di tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Nanti Ibu share halamannya. Nanti kalau sudah selesai difoto ya, karena kita tidak bisa ketemu, difoto kemudian dikirim ke Ibu. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke, baik kalau begitu. Dari yang sudah Ibu jelaskan ke kalian, kalian bisakah membuat sebuah kesimpulan? Ayo, apa saja tadi yang Ibu jelaskan? Coba. Ibu menjelaskan tentang apa tadi? Ada yang bisa? Ada? Ayo, masa nggak ada yang bisa ini? Udah, kalau tidak bisa, jadi gini ya kesimpulannya, bahwa manusia itu membutuhkan makanan yang sehat, ya makanan yang sehat yang dicerna oleh organ pencernaan. Jadi kalian jangan sampai kalau makan itu harus cuci tangan dulu ya, jangan sampai kalian makan itu habis memegang sesuatu terus makanan itu nanti bisa menyebabkan pencernaan, entah itu infeksi ataupun yang lain seperti itu. Kemudian bahwa tadi ada juga poster dan iklan ya. Poster itu informasi yang biasanya ditempelkan di tempat umum, entah itu informasi tentang makanan, entah itu tentang penyakit dan lain-lain, serta ada juga iklan. Iklan itu yang membuat produk, bukan membuat produk, maksudnya memasarkan sebuah produk melalui iklan. Tuh. Paham ya anak-anak? Apakah sudah paham? Apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah paham, Sudah, Bu. Bu. Tidak ada. Tidak ada. Aduh, pintar sekali kalian ya.
Ibu berharap kalian sudah bisa memahami apa yang Ibu jelaskan pada kalian semuanya ya. Ya, Bu. Oke. Kalian walaupun pembelajarannya daring di rumah, tetap semangat belajar ya, jangan malas. Pembelajaran daring, nanti kalian tidak mau mengerjakan tugas, ya nanti kalau nggak mau mengerjakan tugas, nilainya kosong. Jadi kalian harus mengerjakan tugas. Kalau Ibu kasih tugas ya, jangan meremehkan tugas. Nanti kalau kalian nggak naik kelas gimana? Itu ya, semangat belajar. Apalagi di masa pandemi ini kalian juga harus menjaga kesehatan ya. Sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Adakah yang mau memimpin berdoa? Ada? Saya, Bu. Ya, ayo Mbak Dinda, dipimpin doa ya sebelum pulang. Ayo. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Dinda ya. Ya, Bu. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Ibu. Selamat siang, Siang, Bu. Bu. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.